delighting you always. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu kembali dengan saya Danina Hason di acara Videography Talks, di mana Videography Talks ini adalah acara yang kita adakan berkala selama seminggu. Tiap satu minggu kita adakan acara. Bisa bervariasi, bisa mengenai tentang fotografi maupun videografi, dan kali ini kita akan membahas mengenai videografi, dan kita sudah ditemani dengan narasumber yang tentunya sudah istimewa dan punya pengalaman yang sangat mumpuni di dunia untuk videografi tentunya. Oke. Sebelum saya memulai acara, saya tentunya seperti biasa juga ingin menyapa untuk semua yang sudah hadir di sini, di mana di sini sudah hadir juga manajemen dan direksi dari PT Datascript, khususnya Canon Business Unit, di mana di sini ada Ibu Mary Harun, ada Ibu Monica, dan juga Pak Sintra. Ya, selamat malam semuanya, dan juga saya ingin menyambut tentunya semua teman-teman yang sudah hadir di acara webinar malam hari ini. Ya, seperti di event-event sebelumnya, saya ingin menginformasikan kita pastinya akan memberikan merchandise spesial di akhir acara bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri nantinya tentunya berkaitan dengan apa yang dibicarakan di webinar malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang sudah datang di sini, jangan keluar di tengah-tengah acara, ikuti sampai selesai. Kita kita dengarkan dari awal habis. Tentunya selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita di masa depan, ini juga nanti di akhir acara teman-teman bisa mendapatkan merchandise tersebut. Ya, di malam hari ini teman-teman sudah tahu dari publikasi acara, di mana di sini kita ditemani oleh salah satu videografer yang sudah berpengalaman, di mana ada Mas Arief Wicaksono. Ya, tidak usah berlama-lama lagi, saya akan panggil di sini Mas Arief. Selamat malam, Mas Arief. Ya, wah, sudah hadir nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Arief. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Dani? Sehat juga dong. Oke, Mas Arief. Ini kita malam hari ini kan mau bicara tentang videografi. Kalau sesuai yang kita informasikan sebelumnya, ya ini lebih ke workflow untuk yang profesional video production. Benar ya, Mas Arief ya? Benar. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu nih, Mas Arief ini sudah punya pengalaman yang cukup lama juga. Udah pernah bekerja di agensi juga ya, Mas Arief ya? PH atau PH lebih ke PH. Ya, PH lebih ke PH ini dan sekarang mengerjakan proyek-proyek di Indonesia. Begitu. Ya, Mas Arief, mungkin kita sudah bisa untuk mulai sharingnya. Oke, boleh. Ya, bisa kita mulai. Ya. Oke. Ya. Oh ya, ini buat teman-teman yang belum mengenal Mas Arief. Nah, ini kalau teman-teman lihat di layar saat ini, di sini ada show reel, di mana ini adalah karya-karya Mas Arief dalam melakukan produksi video profesional. Komersil ya, rata-rata ya? Yes, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mau tahu, penasaran nih karyanya seperti apa? Oke, kita lihat langsung aja karya dari Mas Arief Wicaksono. Ya, silakan.
mantep banget ini. Karyanya banyak juga ya Mas Arif ya? Enggak sih sebenarnya karena lebih ke nggak ada materi untuk bikin intro. Jadi kita pakai yang ada aja lah. Oke. Aku panggilnya Arif aja lah ya. Soalnya Boleh, biasanya boleh, kita boleh. manggil panggil Arif kok tiba-tiba Iya, kayak manggil gimana? Arif aja lah. Mas-mas kayak apa aja. Oke. Oke, Rif. Itu Yes. tadi sekilas perkenalan video dari karya-karya Arif. Mm-mm. Ya, ini pastinya juga teman-teman banyak yang penasaran sih sebenarnya kalau untuk pekerjaan profesional segala macam ini workflow-nya kayak apa sih? Kan kadang-kadang kan kita bingung Mm-mm. juga nih kalau mau ke step yang profesional ini apa aja yang perlu kita belajarin gitu kan. Kalau udah tahu workflow-nya, nah ini Mm-mm. kan lebih enak untuk belajar gitu ya. Boleh, boleh. Eh, Kita sharing aja lah ya. Yes, siap. Oke. Oke. Ya, oh ya, sebelum kita lebih jauh, Mm-mm. enaknya Arif perkenalan nih. Eh, apa namanya? Oh iya, Segala benar-benar. macam. Ya, Boleh. Mungkin aku mengenalkan diri dulu. Kita ya, kayaknya enak gue lu aja kali ya kasarnya ya ini udah. mah. Boleh, boleh, Rif. Biar lebih santai. Ya, ya, ya. Oke. Eh, Awal gue sebenarnya berangkat kalau misalkan dibilang sekarang kerja di industri ini atau di industri video atau semacamnya ini itu nggak berangkat dari sekolah formal film atau sejenisnya. hmm, Jadi gue kuliah di Bandung, jurusannya manajemen bisnis telekomunikasi dan informatika, benar-benar jomplang banget dari yang dikerjain sekarang. Terus kemudian first kamera itu Canon 500D, inget banget, masih belum tahu apa-apa, tapi nggak tahu kenapa karena 500D dulu punya fitur video, jadi belinya itu. ya, Itu masih belum tahu gitu. Terus kemudian setelah itu kuliah akhirnya. Kuliah sambil freelance juga 2013 lah itu baru dapat job untuk dibayar ya nggak seberapa tapi ya udah yang dianggap eh, kerja sampingan lah gitu kan karena masih yang utamanya sebenarnya kuliah gitu. ya. Gitu. Terus habis itu akhirnya dari 2013 itu sampai ke 2015 uh, ngejalanin jadi freelance videographer. Nah, setelah 3 tahun ya itu kurang lebih 2 tahun 3 tahunan lah itu sempat mikir kayak kalau misalkan belajar cuma otodidak ini kayaknya kurang deh gitu. Gue harus belajar lebih dalam lagi gitu. Akhirnya setelah gue lulus 2015, 2016 itu gue mencoba untuk cari circle yang paling enggak gue bisa menemukan orang yang satu passion dan satu apa ya kesamaan dan pekerjaan lah kasarnya karena kan di 2015 aja 2015 2016 aja itu masih belum kayak sekarang gitu belum yang namanya bisa magang atau bisa cari pekerjaan film yang lebih gampang gitu kalau dulu tuh masih nggak kayak pekerjaan kantor kalau pekerjaan kantor kan dulu tuh ada job streetnya ada lowongan kerja gitu kalau film atau industri ini tuh benar-benar nggak ada gitu jadi ketika akhirnya pindah ke Jakarta masuklah ke School of Audio Engineering di Jakarta. Itu ada di Pejaten. Terus akhirnya disitulah baru menemukan orang-orang yang emang punya satu kesamaan gitu, satu passion. Terus akhirnya di situ baru belajar gimana sih kalau misalkan kita berada di produksi yang sebenarnya kayak gitu. Nah, setelah itu 2016 itu yang short course itu cuma 1 bulan. At least dulu sih mikirnya gini, at least kenal dulu orang gitu, kenal dulu orang yang satu profesi, ngikut aja dulu gitu. Karena emang nggak segampang itu dulu nyari orang yang punya kesamaan yang sama gitu kan. Nah akhirnya 2016 baru tuh mulai belajar untuk gimana sih directing, gimana sih menjadi seseorang yang mengarahkan sebuah produksi kayak gitu. Nah akhirnya magang sempat di 2016, kemudian magang sekitar nggak begitu lama, kemudian 2016-2017 itu
uh, jadi freelancer di beberapa PH lah, lompat-lompat. Kadang juga bantuin short movie-nya PH-PH gitu untuk jadi asisten director kayak gitu. Karena yang gue pengen pelajarin jadi asisten director adalah pengen tahu nih ngelihat sutradara tuh gimana sih gitu. Director ini gimana sih mengarahkan produksi kayak gitu. Nah, dari situlah akhirnya dapat ilmu, terus sempat kepikiran juga kayak coba lagi kali ya untuk jadi solo videographer gitu. Jadi semuanya semua serba sendiri, semuanya kita ini sendiri. Kebetulan ada apa namanya kesempatan untuk ngerjain sebuah project di luar, akhirnya in-house lah di salah satu company di sana. Itu di 2017 sampai 2019 akhir. Terus habis itu di 2019 pun itu sempat juga jadi freelance juga tetap, in-house juga tetap. Nah, akhirnya 2019 awal itu mutusin untuk pure as a freelancer di dunia ini kayak gitu. Wah, boleh tanya, Rif? Gimana Mas? Waktu pertama tuh, waktu masih Mm-mm. kuliah, itu kan ada first job tuh, videographer. Boleh tahu nggak sih sebenarnya pekerjaan videografernya waktu itu kayak apa sih? Dulu kalau Eh, wah kalau diingat-ingat dulu tuh masih ini apa videografer yang apa ya nyebutnya ya pesta kayak gitu-gitu Oh, konser kayak gitu-gitu. dokumenter ya? Apa dokumenter? Dokumentasi Um, ya? Ya Dokumentasi ya? dokumentasi lah jatuhnya gitu karena Eh, dulu masih belajar banget tuh dulu pakainya kalau nggak 500D terus 7D oh, terus kadang 6D gitu tapi itu dulu semua sewa gitu kalau misalkan yang berat-berat mm, yang bagus-bagus dulu semua sewa gitu. oh, Nah tapi ya kan dulu masih sekolah ya jadi ya belum bisa punya gadget sendiri kayak gitu. oh iya. Tapi kalau gadget sendirinya sebenarnya Canon 500D itu ya? Iya gitu. Oh, Cuman iya, kan iya. kayak penasaran dong, pengen nyobain kalau yang bagus gimana sih kayak gitu. Dulu biasanya kalau masih awal kan masih penasaran, pengen cobain ini, cobain itu kayak gitu. Iya, iya. Oke, iya Mm-mm. bener sih. Apalagi kalau seri-seri yang tinggi kan, kayak 7D, Iya, 6D, terus juga kan 500 juga. kalau 500D itu bukan kayak 6D gitu, lensanya juga Beda. beda Hmm. ya kan. Nah, ya kayak Ya, gitu deh pokoknya. benar-benar. Ya, tapi oke Mm. lah kalau untuk 500D untuk apa pemula ya kan. Iya, Ya, selain udah cukup apa? sebenarnya. Betul. Ya, yang inilah ya Sekedar apa ya? pengen tahu aja dulu ya kan. Iya, benar-benar. Jadi kalau buat yang memang pemula segala macam, jadi ya ya Mm. wajar gitu kalau memang kita mau belajar bisa dari kamera-kamera pemula kayak Iya, kamera early 500D. entry udah cukup sebenarnya. Tinggal kita gimana cara ngopretnya udah tahu gitu. Nah, itu udah yang penting Ya, itunya dulu gitu. yes, Itu benar. sih paling. Jadi Ya ya paling kalau buat gue sih sebenarnya kan banyak juga tuh teman-teman yang suka nanya kalau gue nggak berasal dari orang yang berpendidikan film, nggak berpendidikan ini gitu, nggak eh, masalah gitu. Bukan hal yang membatasi gitu. Jadi emang hmm, pasti bisa gitu, asal emang mau aja ya. kayak gitu sih. Oke, oke. Ya, Mm-mm. itu pesan-pesan dari Mas Arif tuh. Wah, luar biasa nih. Ya, kalau awal-awal bisa nih kameranya kamera pemula. Ya kalau sekarang 200D Mark II 850. Tapi kalau penasaran, kalau pengen yang lebih apa tinggi gitu, bisa sewa kan macam-macam sekarang modelnya. Iya, Ya. paling Oh ya, gitu. Nah, oke. Oh ya, mau info juga buat teman-teman yang udah hadir di sini. Kalau misalkan mau tanya, itu bisa langsung ke kolom Q&A yang ada di bawah ya. Jadi nggak usah tunggu sampai nanti kita bahasnya selesai baru tanya. Tapi kalau udah ada tercetus pertanyaan, langsung aja di kolom Q&A gitu. Mas Arif, sorry nih, kayaknya tampilannya jadi kecil, bagus Iya yang ya, tadi. sorry. Nah, ini Ya, bener. ya oke. Pencet. Oh ya, satu pertanyaan lagi sebelum ke Mm-mm, selanjutnya nih. Kok mm-mm, bisa gitu loh? Ini kan awalnya Arif, lu kan ini ya, jadi freelancer segala macem gitu. mm-mm, mm-mm. Terus lu bisa sampai jadi videographer di Singapura gitu. Itu gimana ceritanya gitu? Bisa sampai Singapura. Ya sebenarnya ada lowongan aja dulu gitu. Oh Terus gitu. iya ada Uh, lowongan, terus uh, uh. ada kesempatan pas nyoba mereka suka, ya udah gitu. Oh, Go lowongan ini dulu.
lowongan itu dapat dari web gitu atau dari mulut ke mulut temen gitu? Waktu itu nggak sengaja lihat di web, apa ya, Jobstreet gitulah gitu. Oh, Mm-mm. iya iya Itu iya. udah di 2017 tuh, udah lumayan banyak orang yang cari Iya. pekerjaan sebagai videographer. Dulu kayak gitu kan. Iya, Kalau di 2015, 2016 masih jarang banget sih dulu. iya sih. Mm-mm. Memang benar-benar. Oh, oke. Nih, Mm. penasaran juga nih. Banyak kan sebenarnya orang tuh bermimpi untuk kerja gitu di Singapura segala macam. Kok akhirnya lu sendiri balik ke Indonesia? Oke. Nah, alasannya ya. Nah, Hmm, satu mungkin karena apa ya? Kalau di sana itu kerja doang sih gitu. Jadi ketika kita di luar kerja, uh, ya udah gitu, nggak ada kehidupan lah kasarnya gitu. Dulu sih hmm, kayak gitu. Terus juga kalau misalkan ngomongin masalah apa sih namanya, project, mungkin karena gue membangun circle-nya di Jakarta gitu. hmm. Circle gue lebih banyak di Jakarta. Jadi potensi untuk lebih besarnya sebenarnya di sini. Makanya kenapa gue eh, keluar dari Singapura terus kembali ke sini lagi ya karena itu sih. Oh, Itu. oh ya. Rip, Hmm. ini sebelum lanjut, sorry ini. Ada pertanyaan yang menarik juga sih sebenarnya. Karena Mm-mm. ini dari Agung Susena Putra. Dia Yes. kayaknya juga tertarik sih untuk mendalami videografi lebih dalam. Jadi dia tanya kayak di short course itu belajarnya apa aja sih? Oh Itu iya. apakah lengkap dari Mm-mm. praproduksi sampai final atau cuma beberapa sesi? Oke. eh, Pengalaman yang gue dapetin waktu short course itu sebenarnya eh, gini. Setelah short course, gue dapet kesempatan untuk magang jadi asisten sutradara. Nah, ketika gue di short course itu, kalau misalkan gue nggak short course, ketika gue habis nggak short course terus langsung tiba-tiba magang jadi asisten sutradara, lompatnya pasti lama gitu. Magang itu pasti lama banget gitu. Tapi Hmm. ketika gue short course di ini, dulu tuh jurusan short course-nya tuh digital film production kalau nggak salah. Nah, itu tuh Hmm. mempelajari dari gimana kita apa ya bahasanya ya, bikin cerita lah gitu. Gimana supaya dapat ide cerita, step-stepnya mulai dari bikin logline, kemudian menjadi skrip, terus habis itu skrip jadi, terus kemudian di breakdown menjadi master schedule gitu. Terus habis itu master breakdown, sorry, master breakdown. Terus kemudian dari master breakdown dilubah lagi jadi set schedule per set, kemudian berubah lagi jadi shoot per daily kayak gitu. Jadi banyak banget sebenarnya short course yang bisa banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari short course. Dan menurut gue kalau misalkan mau belajar di short course tuh boleh banget gitu. Dan dari Hmm. Bali ya, seharusnya sih bisa coba untuk hubungin kali ya beberapa tempat di SAE atau di mungkin ada yang buka short course di tempat lain juga kurang tahu sih sebenarnya. Cuman Hmm. yang jelas selain script abis itu apa ya bentar. Pokoknya sebenarnya semua dari production sampai editing. Cuman karena waktunya sebentar namanya juga short course ya. Hmm. Jadi itu tuh nggak dalam gitu. Tapi ketika gue masuk ke dunia yang sebenarnya itu Kerja nggak ya? belajar dari kulit gitu. Oh ya, Udah lebih bekerjanya dalam ya? dikit. Ya. Iya, kayak gitu. Oh, oke oke. Terus kalau ditanya berapa sesi, dulu kayaknya 16 ya kalau nggak salah. Lupa. Hmm. Mm-mm. Itu ini juga nggak sih? Tergantung course yang kita pilih juga nggak sih sebenarnya? Kalau berapa sesi terus apa Kayaknya lah. kalau yang waktu itu Mm. sebenarnya lebih ke satu opsi aja sih. Kalau misalnya mau belajar Oh, digital film, mm-mm. segitu udah kayak gitu. Gitu. Oke, Mm-mm. oke, Cuman yang menginspirasi nih. cuman yang harus digarisbawahin sebenarnya ketika kita ikut short course, pelajaran perlu tapi circle itu lebih penting menurut gue. Relasi ya? Iya, Iya, bikin karena relasi. ketika ke depannya kita akan ketemu lagi atau someday kita apa namanya kenal lama yang waktu short course terus ada project nih kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh terjadi soalnya sama gue. Sampai detik ini gue kenal beberapa orang
yang kenal di short course sampai sekarang akhirnya juga jadi kerja bareng karena kita punya satu profesi yang sama akhirnya kayak gitu sih. Oh, oke. Selain nambah ilmu, nambah link ya. Benar Ya. banget. Oke, mantap. Menginspirasi. Jadi buat teman-teman yang mau menerjun ke dunia videografi lebih dalam nih, itu salah satu tips-tipsnya. Ya, oke, boleh dilanjut. Nah, Oke, ini ya, pertanyaan kita nanti dulu mungkin ya. ya nanti sambil jalan aja. Boleh. Nah, mungkin sekarang karena judulnya juga udah ngejelasin judulnya udah workflow, jadi mungkin gue mau sedikit share tentang gimana sih produksi yang sebenarnya gitu, secara garis besar. Karena ini gue nggak bisa menjelaskan secara lebih detail lagi karena waktu juga sih pasti kayak gitu. Ya, ini short course juga ya. Very short course kayaknya. Oke. Oke, jadi mungkin semuanya juga sebagian orang udah tahu pasti pre-production, production, dan post-production ini adalah 3 bagian untuk kita menjalankan sebuah produksi syuting atau sebuah satu video yang utuh kayak gitu. Mulai dari pre-production. Nah, pre-production itu apa? Pre-production itu berawal dari startnya brief datang dan referensi masuk itu. Entah ini dari klien, entah ini dari agensi, entah dari manapun. Yang jelas ketika yang kita udah dapat brief itu udah masuk ke pre-production kayak gitu. Nah, setelah brief kita dapat, kemudian kita olahlah di kreatif proses. Mulai dari script, shot list, treatment shot, storyboard, terus kemudian kita menentukan wardrobe, kemudian menentukan properti, menentukan make up, menentukan musik, menentukan lokasinya di mana gitu. Karena apa? Karena ketika pre-production yang lengkap dan detail membuat pekerjaan di saat produksi nanti akan jadi lebih cepat, jelas, dan outputnya akan terlihat paling enggak mendekati apa yang kita persiapkan, kasarnya kayak gitu. Terus kemudian kalau misalkan kita nih udah script, udah shortlist, udah terus treatment shot, storyboard, wardrobe, properti, make up, musik, dan lokasinya udah, kita akhirnya ada yang namanya Reki. Reki itu semacam survei lokasi untuk kayak kita harus tahu nih kira-kira lokasi ini cocok atau enggak dipakai shot ini kayak gitu. Ini lokasi bagus enggak gitu. Sampai kadang kita harus lihat posisi matahari datang dari mana, terus ada suara pesawat enggak yang lewat, terus kemudian ada kita dekat ke sumber-sumber suara yang bikin menghambat produksi enggak kayak gitu. Contohnya mungkin ada siskamling gitu setiap malam. Mungkin ya gitu. Karena itu benar karena itu bisa mengganggu juga kan tiba-tiba lagi action tong 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 gitu. Kan nggak lucu. Ya. Terus kemudian Oke. mungkin ada suara pesawat tiba-tiba lewat. Nah, kayak gitu-gitu kita pertimbangkan di saat reki kayak gitu. Terus kemudian ada yang namanya casting dan fitting gitu. Casting itu ya kita menentukan siapa talent yang akan kita pakai. Terus kemudian fittingnya lebih kepada wardrobe yang kita pakai ke talent, cocok apa enggak, kira-kira gimana, pas atau enggak gitu. Nah jangan sampai kita nggak ngelakuin ini di saat produksi, bajunya nggak muat, kasarnya gitu. Bajunya nggak muat atau kegedean, nggak fit, nah kayak gitu. Nah itu kita lakukan di pre-production. Nah setelah itu, ini sebenarnya workshop itu untuk beberapa case produksi yang kalau boleh dibilang agak tinggi. Mungkin mobil, makanan. Kenapa kita perlu? Karena kita berhubungan dengan banyak orang. Makanan pun sama gitu. Kayak mungkin waktu nuangin apanya gitu. Tumpah ternyata nggak bisa sebanyak ini misalkan kayak gitu. Atau mungkin saat mobilnya kita shoot mobil, kita harus tahu nih di kecepatan berapa, kayak gitu-gitulah. Nah, setelah itu semua kita udah lakuin, kita kasihlah ke klien. Ketika klien approve, kita bisa lanjut ke produksi. Tapi ketika klien nggak approve, atau agency atau siapapun yang ngasih project ini nggak approve, ya kita ulangin lagi mana yang salah. Mungkin shortlist, atau mungkin treatment shot, atau mungkin storyboard, atau mungkin ternyata musiknya nggak cocok. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, Oke.
Mm-mm. Setelah dari pre-production, kita itu masuk ke produksi. Di sini gue mungkin memberikan sedikit gambaran, tapi nggak secara apa ya, nggak secara sebenarnya, cuman kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan company profile, kalau tadi kan pre-production itu secara general dan itu rata-rata dikerjakan untuk komersil gitu. Kadang kalau misalkan kita nggak ngerjain komersil, itu ada beberapa step yang emang kita lewatin. Nah, kalau misalkan di production pun sama. Mungkin kayak orang yang mungkin lebih sedikit, kalau misalkan kita ngerjain company profile, terus kemudian tag-nya lebih sedikit, nah terus kemudian frame-nya langsung oke, kita bisa langsung next frame tanpa harus minta keputusan dari klien atau agency sebagai yang punya project kayak gitu. Nah, terus kemudian company profile juga orangnya nggak begitu banyak. Kita bisa meminimalisir, nggak begitu rame-rame lah gitu. Terus kalau video klip juga sama, keputusannya masih besar ada di uh, director gitu. Mungkin sekitar 6 sampai 8 kru untuk tim produksi tergantung sama seberapa besar video klip yang mau dibikin. Setelah itu ya syuting, preparation, terus kemudian semua departemen mungkin mempersiapkan, kemudian blocking, setelah blocking tag, kalau misalkan nggak oke ya retake, kalau oke frame-nya next frame. Kayak gitu. Nah, yang tadi gue bilang kalau misalkan di komersil, itu mungkin banyak banget orangnya, bisa sampai 20 minimal atau belasan lah kalau misalkan emang budgetnya atau kebutuhannya nggak terlalu besar. Tapi ya rata-rata pasti besar dan orangnya banyak kayak gitu. Dan kemudian yang membedakan dari company profile, video klip, komersil itu ada persetujuan klien sebelum kita next frame. Itu penting kenapa jangan sampai nanti ketika kita nggak ngomong ke klien, klien nggak oke, kita taruh di produksi, kita taruh di editing baru komplain nih klien, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah, jadi kita harus approve by klien dulu, baru kalau klien oke, klien senang, agency oke, agency senang, atau yang punya project senang, kita baru boleh lanjut ke next frame, kayak gitu sih. Ternyata Nah, seperti itu ya. mm-mm. Komersil ini Terus banyak banget ya, bro. sebenarnya uh, kalau dibilang banyak sih step lagi. Tahapannya tahapannya nggak begitu sebanyak itu gitu. Emang cuma yang Hmm. membedakan hanya itu aja gitu. Mungkin ini kan juga gue ngegambarinnya secara general, nggak secara detail gitu. Tapi yang paling enggak kalau misalkan orang pengen tahu atau dari teman-teman pengen tahu kayak gini nih udah template lah kasarnya. Template-nya mereka kalau misalkan syuting gitu. Kayak Hmm. gitu. Oke. Rip, mau nanya deh. Hmm. Hmm. Kalau ini kan tadi pre-production itu termasuk ini ya, padat banget ya. Jadi ada yang Hmm. bikin apa skrip, Yes. terus apa make up, wardrobe segala macam. Nah, Mm-mm. kalau lu sendiri itu sebenarnya punya tim yang apa ya? Selalu timnya itu terus atau lu yang eh, tergantung nih proyeknya kayaknya misalkan proyeknya tentang komersil nih. Ini kayaknya Mm-mm. orang ini lebih cocok segala macam kayak gitu. Lebih ke yang kedua sebenarnya gitu. Tapi Mm-mm. biasanya kan kalau kerja kayak gini tuh pasti ya cocok-cocokan juga. Terus Oh, kemudian match apa enggak nih seleranya. Kayak gitu tuh biasanya. Oh ini oke. satu selera nih, oh satu tes nih gitu. Oh yang ini enggak gitu. Atau enggak punya case kayak oh yang ini cocoknya buat project yang ini. Oh yang ini project buat project yang ini kayak gitu. Itu Hmm. juga ada gitu. Cuman pasti adalah orang-orang yang emang udah pasti kerja sama gua gitu. Kayak misalkan punya apa ya? Mungkin produser langganan gitu. Atau mungkin DOP langganan gitu. Pasti ada sih kayak gitu. Oh, oke Atau oke. mungkin Astra ada langganan gitu, orang make up langganan pasti ada. Cuman ya ketika apa namanya punya ada satu project tanggal sekian, dia nggak bisa ya nggak masalah sih sebenarnya Hmm. gitu. Nah, cari yang lain lah ya. Cari yang Ada lain lah gitu. opsi ya, masih ada opsi-opsi. Masih ada opsi yang lain kayak Itu gitu sih. ya, pentingnya ngembangin link tadi itu ya. Yes, Nah, benar gitu. Dan sebenarnya juga kalau bisa sih, kalau masih di tahap, sebenarnya kayak gua juga masih di tahap yang bisa dibilang
belum terlalu lama ada di industri ini gitu. Jadi gue masih pengen belajar sama orang lain juga gitu kan. Terus kemudian kayak kerja sama orang ini gimana sih gitu. Kerja sama orang ini gimana sih? Ketika udah kerja sama nanti kan dapat insight tuh. Oh, dia kayak gini kerjanya. Oh, ternyata dia punya insight ini ke gue gitu. Jadinya kan juga nambah pengalaman juga kayak gitu. Ya, ya. Belajar dari pas kerja ya, learning by Benar, doing. Oh, benar kayak dari gitu. rekan kerja gitu. Oh, mantap, mantap. Rip, ini tadi ada Mm-mm. yang nanya nih, kayaknya ada yang menarik juga sih. Penasaran, sebenarnya treatment shot itu gimana? Ada yang nanya. Oke, Ya. jadi gini, atau mau gue jelasin nanti? Nanti ada ya? Boleh Ada sih. nanti, Ya udah, iya, nanti aja lah. Nanti, nanti nanti aja lah kalau ya, gitu. Ha-ha. gitu. Oke, Boleh, boleh. Oke, kita bisa lanjut dulu mungkin. lanjut, lanjut. Silakan lanjut lagi. Oke, oke. Nah, di post production ini adalah tahapan setelah kita udah selesai semua produksi, udah nggak ada lagi yang namanya retake, udah nggak ada lagi yang namanya apa namanya pengen ngulang syuting, nggak ada, udah pokoknya semua udah di sini. Nah, tahapannya itu ada berapa nih ya? Sebenarnya kalau bisa dibilang tuh ada 5, cuman 5 ini bukan berurutan gitu. Jadi awalnya ada yang namanya offline edit. Offline edit itu kita merangkai cerita, merangkai gambar supaya sesuai dengan skrip, sesuai dengan story atau sesuai dengan yang udah kita plan kayak gitu. Terus habis itu kita masukin musik untuk guide, hanya untuk guide. Kalau misalkan kita pakai musik bikin, kasarnya kita bikin musik nih gitu. Nah, ini kita pakai musik referensi dulu biasanya untuk guide. Nah, setelah itu nanti ada VO guide juga gitu. Nah, setelah itu kalau misalkan di sini udah oke nih gitu, kita kasihlah ke klien, ke agency, yang punya project. Oke nggak nih gitu. Kalau misalkan nggak oke, kita ulang lagi, kita edit lagi gambarnya, kita rangkai lagi sampai udah lock gitu. Nah, kalau misalkan udah pick lock, kita pindah ke color grading. Nah, ketika udah pindah ke color grading, kita udah nggak bisa lagi balik ke offline edit. Kenapa? Itu akan satu udah pasti ngerusak timeline. Itu pertama. Kedua pasti add cost karena nggak mungkin kita udah ngebuang-buang waktu terus ternyata masih ada yang harus diedit kayak gitu. Terus yang ketiga jadinya ya bolak-balik jadi berantakan workflow-nya kayak gitu. Nah, setelah color grading udah oke juga, nanti kita ke online edit. Nah, tapi waktu di color grading ini kita juga bisa nyambi sambil ngisi musik gitu. Kayak kalau pokoknya kalau misalnya offline edit ini udah selesai, kita bisa nyambi musik sama nyambi tag VO karena kita udah tahu nih guide apa namanya? Guide videonya udah akan seperti ini nih gitu. Yang berubah tuh cuma warna sama kayak mungkin ada visual effect, ada animasi atau ada supers kayak gitu. Jadi mungkin ada teman-teman klien juga di sini yang nonton, mungkin boleh dipahami proses kita supaya enak juga gitu kan. Kalau misalkan apa namanya produksi gitu, jadi nggak bolak-balik. Kita juga punya timeline yang harus dikejar kan gitu. Ntar belum lagi ada proyekan lain yang udah harus masuk gitu. Taunya pengen balik. Nah, jadi kan kacau. Jadi berantakan semuanya kayak gitu. Ini pasti sekalian curhat nih. Ini jatuhnya mengedukasi. Iya, 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 iya. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah color grading oke, kemudian musik juga udah masuk, terus online edit juga udah oke, tag VO pun udah oke, ini bisa jalan bareng. Kemudian di final mixing, digabungin tuh semuanya jadi satu. Nah, ketika udah jadi satu, udahlah kalau misalkan masih ada sedikit-sedikit revisi yang masih bisa dibenerin mungkin di online atau di tag VO. Tapi kalau misalkan balik lagi ke offline udah nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya udah oke, akhirnya ke final delivery gitu sih paling. Tapi ada nggak sih sebenarnya kalau klien yang kadang-kadang lu udah Nggak usah diselesain, ada. pertanyaannya belum selesai nih. Ya Udah ada ya, ada, pasti ada ada ya. gitu. Karena pasti ada aja yang BM gitu kan, ada yang pengen. Eh, Karena mereka juga kita paham gitu, mereka pengen sesuatu yang perfect gitu kan. Cuman hmm. ya ketika ini merusak workflow kita, kita juga jadi agak berantakan ngerjainnya gitu. Ntar juga bete, jadi nggak maksimal malah kan gitu.
Kalau lu gimana? Saat ada klien seperti itu, dari lu sendiri gimana menanggapinya? Biasanya kita udah state di awal gitu. Kalau misalkan kalian pengen balik ke Oke. offline edit gitu kan, nah ada ad cost yang harus dibayar gitu. Jadi supaya untuk apa ya, ya membayar editor yang udah kerja mati-matian, taunya revisi lagi kayak gitu sih. Ya, Biasanya ada ad cost sih kayak gitu. ya biar tenaganya juga dihargain juga ya. Mungkin Benar, gitu. benar banget kayak gitu. Oke, oke. Mm-mm. Boleh. Oke, Ya, lanjut. lanjut, boleh. Nah, ini kita karena udah ngejelasin secara scope besar produksi gimana, nih gue mungkin ngasih tips sedikit untuk produksi video yang efisien dan efektif gitu kan. Berawal dari story semuanya. Sebenarnya itu dari situ. Kalau buat gue pribadi, kenapa? Karena kalau kita misalkan bikin story yang berat gitu kan, otomatis ngefek ke equipment, ngefek ke manpower, akhirnya ngefek ke eksekusi. Ketika itu semua kita jalanin berat, cost-nya jadi lebih besar. Nah, kayak gitu. Nah, gimana supaya caranya kita mengakali itu gitu? Gua kasih sedikit case gitu. Kita harus bisa memikirkan story yang bisa kita akalin tanpa harus bikin treatment shooting yang eh, apa ya, yang tinggi gitu, yang berat gitu. Misal kalau case-nya di sini, gue punya brief untuk meliput video komunitas bermain sepatu roda dengan background cityscape siang sampai malam di Jakarta. Requirement quality-nya gue harus shoot di 4K di 50 fps. Kemudian treatment shot-nya itu following object. Nah, otomatis kalau misalkan requirement-nya seperti ini, kayak ginilah seharusnya. Kalau misalkan kita pengen dengan kualitas tinggi ya, kayak gitu. Pakai Steadicam, pakai operator, terus pakai apa sih namanya nih, hoverboard atau sejenisnya lah kayak gitu. Nah, kemarin gue bikin video tentang komunitas sepatu roda ini, boleh coba dilihat dulu mungkin. Iya, kurang lebih kayak gitu. Mantap banget. Nah, uh, satu tips yang pertama itu kalau kita mau ngehemat budget, udah jelas cari lokasi yang strategis. Maksudnya strategis ini, kayak contoh di video ini, gue syuting untuk orang yang main sepatu roda di dengan background kota Jakarta. Tapi yang namanya sepatu roda itu kan pasti pengen ada apa sih ya namanya,
semacam skateparknya kayak gitu-gitu biar lebih berasa gitu main sepatu rodanya. Nah, akhirnya gue mencoba untuk bermain di satu spot di tengah kota yang gue bisa dapat background A, background B, background C kayak gitu. Jadi gue bisa ngambil beberapa dan banyak background dalam satu waktu tanpa harus traveling yang jauh dan akhirnya kan costnya juga jadi kecil seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu. Terus kemudian ini eh, alat yang kemarin gue pakai. Jadi kalau misalkan tadi di apa namanya eh, di brief yang awal, kalau misalkan kita mau shoot seperti ini kan harusnya pakai hoverboard, pakai apa gitu kan ya. Nah, Hmm. terus ini gue bisa pakai Canon eh, Canon R5 dengan kualitas yang udah bagus banget kalau gue boleh bilang. Gue sampai bingung nih ngejelasinnya gimana gitu. Aduh. Karena emang gue bisa Hmm. sejernih itu gitu. Karena ketika gue shoot 4K terus di 50, gue bisa kayak tuh kamera segini udah bisa shoot seperti ini ya kayak gitu. Terus kemudian juga dengan low light yang gue lihat tadi malam seperti itu cukup impress juga kan gitu. Jadi ya zaman sekarang kayaknya teknologi udah makin canggih, semua udah bisa lebih simple dan apapun sebenarnya shootnya udah bisa dilakuin selama kita tahu kita mau bikin apa kayak gitu sih. Nah, Oh, gimana sih triknya kayak gitu? Ini juga gue cukup pakai gimbal, kemudian pakai handheld doang untuk ngerjain tadi video gitu. Gak ada tripod sama sekali. Itu pun steady gitu, nggak apa ya, nggak geter, nggak apa gitu kan. Juga udah ada image stabilizer-nya juga kan di kamera. Jadi ya ada IBIS-nya sih kalau di ya R5. udah IBIS-nya. Jadi membantu banget gue yang harus mobile, yang moving ke sana ke sini. Kalau misalkan kita pakai tripod kan ribet ya. Duh harus ke sana, harus ke sini gitu. Terus angkat lagi, beban lagi, bawa orang lagi jadinya. Kru jadi lagi apa kru juga jadi makin banyak gitu kan. Nah, kan kalau pakai Jadi ini ini eh, iya jadi menghemat kru lebih ya. benar gitu. Jadi ya karena gue pakai satu kamera, nggak perlu follow fokus karena udah autofocusnya bagus juga kan gitu. Udah bisa tracking objek kan karena objeknya ini moving gitu, following objek. Otomatis kita harus kejar fokusnya supaya tetap di orangnya kan. Sedangkan kecepatan Ya. orang pasti akan beda-beda. Nah, gue bisa pakai kamera ini udah oke banget lah gitu. Udah jadi satu, kecil, ringkas, dan powerful kayak gitu. Nah, Ya, ya. terus kemudian kalau misalkan ngomongin plan shot gitu ya. Kalau misalkan mau bikin shot yang simple tapi uh, powerful, kita harus bikin yang namanya storyboard. Atau kalau misalkan nggak sempet bikin storyboard, bisa pakai visual board kayak gini, picture kayak gini. Atau kalau nggak sempet lagi pun nggak masalah, kalian cukup tulis type shotnya kalian mau ngambil apa. Yang jelas ketika kalian diproduksi, kalian udah hari H syuting, kalian udah tahu nih apa kebutuhannya. Misalkan establish shot, establish kota, uh, oh shotnya white shot, ambil white shotnya. Terus kemudian inilah shot-shot yang gue ambil kemarin dengan beberapa acuan untuk video yang gue bikin. Terus kemudian ada long shot, ada dua player crossing, gue bikin lah dengan apa namanya angle yang sama. At least kita udah kebayang nih kita mau bikin apa. Jadi nanti ketika di editing itu jadi lebih tertata, nggak berantakan kayak Hmm. aduh apa ya, apa dulu ya kayak gitu. Kayak gitu sih paling tipsnya. Oke. Ya, ya. Nah, Itu terus shot-shot reference juga ambilnya sebenarnya kalau gue lihat kayaknya lu ambil banyak dari Google ya sebenarnya. oh iya, kan Oh ya, ya. yang penting kita tahu nih kita mau ngambil apa gitu dan nggak mesti harus Hmm. sesuai sama apa yang kita reference apa kita punya reference gitu. Ya, ya. Kalau ternyata di lokasi, oh ternyata lebih bagus dari sini gitu, ya nggak masalah gitu. Yang penting Hmm. kalian tahu mau ngambil apa kayak gitu. Oke, oke. Membantu untuk nanti proses produksinya ya lebih enak Benar. segala macam. Terus juga nanti waktu di editing pun juga jadi lebih gampang gitu. Kita udah tahu shotnya apa aja yang kita punya. Oh Hmm. ini kita punya ini, kita punya ini. Tapi kalau misalnya kita nggak punya ini sama sekali,
blank nih pasti nanti di editing. Ya. Misalkan Apa aja ya gitu. pakai misalkan editornya pun berbeda, ini sangat memudahkan sekali ya. Jadi tinggal kita kasih storyboard segala macam, editor juga Benar. tinggal lihat, oh enak nih. Oh, Gitu ya. ini ada shot ini ternyata. Oh, ada shot ini. Oh, tinggal dicari tuh. Iya gitu. Gitu Oke, oke, paling. oke. Ya. Oke, mungkin eh kurang lebih sharingnya segitu dulu. Kita Mm-mm. akan mungkin boleh tanya jawab kali ya. Ya, boleh, boleh. Boleh Mm-mm. diskusi lebih banyak sih. Karena Iya. yakin sih, kalau tadi ini kan sekilas dari Mas Arif, jadi Mm-mm. kalau misalkan tadi waktu pre-production ada istilah-istilah yang belum ngerti, segala macam, Mm-mm. terus mau ditanyakan, silahkan. Ada di kolom Q&A, ditanyakan aja. Nah, Mm-mm. Mungkin terus, tadi kita ngejawab dulu kali ya. Treatment shot itu apa? oh ya, boleh. Jadi kalau kita balik ke sini, ah, sorry. Sebelum ini ternyata. Nah, treatment shot yang di sini kita tulis adalah following object. Berarti jatuhnya kameranya gerak terus. Nah, itu yang dinamakan treatment shot. Atau ada yang dinamakan Hmm. statis. Statis itu berarti kamera itu diam, nggak bergerak. Yang bergerak adalah objek. Atau ada kamera dolly gitu. Dolly in berarti itu kameranya ngezoom maju pelan. Nah, itulah yang dinamakan treatment shot. Dan treatment shot banyak banget sebenarnya. Kalian bisa coba uh, searching di Google gitu. Apa aja sih treatment shot gitu. Karena banyak banget gitu. Dan bisa kalian pelajarin dan itu bukan pengetahuan yang sulit sih gitu. Tinggal kalian pelajarin, kalian praktekin, oh ini treatment shot yang ini. Oh, ini treatment shot yang ini. Kayak gitu sih paling. Ya, ini lebih berarti apa ya? Kalau bahasa Indonesia sebenarnya inilah perlakuan Iya, kamera perlakuan gimana. kamera. Iya, kayak gimana gitu. Ya, bahasa simpelnya gitu sih. Mm-mm. Itu mau Mau digimanain. mau di panning ke atas atau ke bawah atau mau di tilt up, tilt down Mm-mm. gitu. Gitu. Atau Ya, mau ya. pan ke kanan, ke kiri gitu maksud gua. Gitu Nah, sih paling. sip, mantep. Oh iya, Mm-mm. sekedar informasi, misalkan nanti ya teman-teman ada yang kurang puas nih lihat videonya, kalau di sini kadang-kadang ada yang merasa putus-putus gitu kan. Mm-mm. Nah, itu bisa teman-teman lihat juga di Instagram di Canon Indonesia, kita juga sudah upload videonya, itu versi lengkapnya bisa dilihat juga di sana. Oh ya, oh ya, Rip, tadi Mm-mm. kan lu bilang waktu syuting yang apa namanya, catboard, ini ya sepatu roda ini ya, Mm-mm. itu kan lu bilang dengan R5 itu sangat memperingkas pekerjaan lu, yang Mm-mm. biasanya lu eh, banyak orang butuh untuk ngangkut-ngangkut barang lah segala macam. Ini bisa nggak diceritain? Misalkan lu rata-rata berapa orang, tapi dengan kamera yang apa namanya simple ringkas gini jadi berapa gitu? Oke, Hmm. kalau misalkan nih Hmm. projectnya nggak pakai R5, Hmm. eh, harusnya mungkin udah butuh askam satu orang. Hmm. Terus kemudian eh, udah pasti butuh kamera asisten yang lain. Mungkin ya sekitar 4, 5, 4 sampai 5 orang gitu. Karena apa namanya belum ngangkat-ngangkat bawa-bawa barang segala macam gitu kan kita nggak mungkin semuanya sendiri ya kan gitu Runner pasti segala harus macam. ada orang iya dan Iya. peralatannya kalau kita nggak bawa kamera yang kecil otomatis peralatan itu besar dan ada monitor ada apa dan segala macam dan itu kan jatuhnya juga nggak bisa kita pegang sendiri harus ada yang apa namanya harus ada yang ngurusin gitu harus ada yang ngeliatin tuh gimana kameranya udah bener apa belum kayak gitu-gitulah. Cuman karena kalau pakai R5 ini, gue kemarin cuma bertiga. Oh, mantap dong. Iya, Iya, cuma iya, iya. bertiga. Satu untuk kamera operator, kalau Hmm. misalkan gue perlu ngedirect dari jarak jauh, kamera bisa dioperatorin sama teman gitu, sama orang gitu, sama operatornya. Tapi kalau misalkan gue bisa follow, gue follow. Kalau misalkan perlu yang apa namanya kebutuhan-kebutuhan berat,
bisa lagi kita kasih teman untuk operate kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan itu udah bener-bener simpel banget. Malah sebenarnya kalau misalkan gue boleh jujur, gue bisa sendirian gitu. Kalau kayak Oke, gitu. oke. Gitu. Ya. Cuman karena kemarin tuh syuting dari sore sampai malam jam 12 kalau nggak salah gitu. Kita kita pengen ngambil Jakartanya yang bener-bener malam banget nih kayak gitu. Nah itu kalau misalkan cuma sendiri, terus kita juga jalan tuh dari poin satu ke poin ini jalan. Jadi kita gantian tuh ambilnya. Jadi biar bisa apa namanya nggak menguras energi lah kayak gitu. Cuman Oke. dari kamera sendiri udah ngebantu banget. Ya, ya. Sangat Iya, memperingkas pekerjaan lu ya. benar. Sebenarnya Ya. kalau gue boleh bilang, gue juga udah pernah ngerjain video klip pakai kamera R5 ini. Dan yang Hmm. harusnya mungkin orangnya berapa ya? 10, 8 gitu. Gue juga cuma bertiga gitu. Berempat Oh, gitu. ya, Karena ya. Lebih ringkas ya. lebih ringkas. Terus kemudian Hmm. gue punya treatment shot yang harus gue follow pakai apa namanya? Pakai motor gitu karena dia naik sepeda gitu. Hmm. Nah, ini udah eh, enak banget. Kalau misalkan gue nggak pakai R5, gue udah harus pakai udah pakai focus puller. Yang mana udah satu orang lagi nambah gitu ya kan. Kos lagi, duit lagi ya kan. Hmm. Mending karena dan kemudian juga dari segi project nggak bisa untuk meng-hire yang besar-besar gitu. Jadi ya kita ringkas dan kebetulan ada kamera ini, kamera Canon R5, jadi ngebantu banget projectnya kayak gitu sih. Ya, ya. Oke. Sharingnya asik nih. Nah, terus, oke. Hmm, sayangnya yang untuk video klip ini kita belum bisa lihat ya. Benar, karena emang belum tayang dari artisnya sendiri. Ya, ya. Jadi nggak Jadi boleh. Mm-mm. nanti ditunggu aja nih. Nanti kalau udah waktunya tayang bisa lihat Iya. hasil karyanya Mas Arif nih pakai R5 kayak gimana. Gitu. Mm-mm. Oke. Wah, Mas Arif, pertanyaan udah banyak nih. Ada di kolom Iya ya, pertanyaan. ada 34. Yang mana ini? Ya, eh, kita mulai bahas nih ya satu persatu. Tadi udah waktu awal-awal kita udah sambil bahas juga. Mm-mm. Eh, ini Mas Arif. Aduh, pertanyaan ini. Ada yang Dari nanya nih, ada yang apa? nanya. Gimana Rap, gimana? rapid test, ini cepet nih, suruh nanya, suruh jawabnya nggak perlu ngejelasin. Pilih ngedirect musik video atau short movie? Oh, oke. Musik video, Kenapa alasannya? karena gue suka musik. Oh, karena itu termasuk dari hobi lu juga ya. Yes, karena Ya, emang mm, kalau misalnya disuruh milih salah satu, gue prefer prioritasnya musik video daripada short movie gitu. Tapi ya short movie juga kenapa enggak gitu. Kan web series juga termasuk short movie ya kan? iya. Gitu. Oke, oke. Nah, Mm-mm. pertanyaan lagi, Rip. Yang tadi, ini kan ada yang nanya, kalau rekomendasi kamera yang buat pemula itu gimana nih? Kan dulu waktu ini pernah menjadi pemula juga kan, Rip? Mm-mm. Heeh. Sebenarnya kalau gue boleh bilang eh, pemula itu cobain aja dulu apa aja sih sebenarnya biar tahu mana yang cocok dan mana yang sesuai sama kebutuhan. Karena kalau misalkan dibilang kamera mana, itu pada dasarnya semua kamera sama-sama bisa ngerekam gambar gitu. Tinggal kebutuhan kamu, kebutuhannya kita kira-kira mau ngerekam apa nih gitu. Ngerekam daily vlog kah gitu. Kan kalau misalkan daily vlog jangan yang mahal-mahal gitu kan. Udah cukup beli yang affordable tapi udah bisa ngerekam gambar dan bisa apa namanya eh, bikin video gitu. Kayak misal EOS M gitu. Bener Ya, kan ya? EOS M benar. tuh udah cukup banget soalnya buat Mm. bikin-bikin vlog kayak gitu-gitu atau entry-entry atau pemula-pemula para videografer gitu udah bisa banget sebenarnya gitu. Mm.
Benar sih. Jadi kalau dari Canon sendiri itu ada rekomendasi itu EOS M50. Ini benar-benar baru hot banget. Jadi kalau teman-teman yang suka bikin video yang simple, pengen yang ringkas kecil, itu M50 udah enak banget sih. Jadi ya udah fokusnya udah kenceng, terus dia punya layar pun udah very angle, dan juga sudah bisa 4K, jadi udah paket komplit lah gitu. Ada juga kalau SLR ada 200D Mark II gitu, ada Nah, iya. macam-macam. Banyak sih sebenarnya. Tinggal Terus sesuai eh, kebutuhan. bener. Terus kalau misalkan pengen coba-coba tadi kata Arif sih bisa yang sewa dulu gitu kan. Kamu nanti kalau udah benar-benar mateng, wah itu langsung beli, langsung sikat aja gitu. Mm-mm. Ya, oke. Nah, Mana lagi nih? banyak nih ya. Mm-mm. Rip, Apa kenapa ya? sih kok lu Mm. ya sebenarnya apa ya? Kalau di awal-awal lu berkarir dulu kan videografer itu bukan sesuatu yang umum gitu kan. Mm-mm. Jadi pertanyaannya kenapa lu memutuskan untuk terjun ke sana gitu. Ah, kayaknya lebih ke intuisi kali ya. Awalnya mungkin itu gitu lebih ke intuisi. Oh, oh ya, mungkin satu alasan juga ketika waktu kuliah, ah, ketika bikin video itu selalu dapat apresiasi. Hmm. Oh, Itu waktu kuliah. iya, bukan berarti selalu bagus, tapi selalu dapat apresiasi. Jadi kita tahu Hmm. sebenarnya kita punya potensi apa, tinggal kita kembangin. Kalau misalkan nggak dikembangin, sayang. Kasarnya gitu. Nah, kemarin intuisinya tuh jalannya kayak gitu. Hmm. Berarti bener nih, kayaknya di sini kayak gitu. Jadi ya emang harus ngikutin kira-kira uh, sukanya sama apa. Karena sebenarnya dari video sendiri pekerjaannya nggak cuma ngerekam gambar pada dasarnya, ada pekerjaan lain, Hmm. rek, nge-producer gitu. Tinggal dicobain aja mana yang seneng kayak gitu. Oke. Oke, oke. Lu Mm-mm. waktu awal-awal dulu struggling ya sih? Waktu masuk ke sini. Dan gimana teknik lu Struggling, struggling? struggling banget. Ya. Karena uh, ya pasti semua harusnya, apalagi yang di angkatan gua atau mungkin yang sekarang juga ada yang beberapa berawal dari kerja itu nggak dibayar. Itu satu. Itu Sedih pasti. juga sih. Iya, pasti itu pasti karena Eh, kita nggak punya apa-apa kasarnya gitu. Kita pengen hmm. masuk ke sini belum punya pengalaman, belum punya apa, nggak kayak di kantor. Kalau di kantor udah pasti, oke kamu kerja ini, gaji kamu sekian, dah Nah, gitu ya kan. Kalau di ya, sini ya. enggak gitu. Dari mulai nggak dibayar, kemudian akhirnya dibayar 25.000 sehari. Serius, itu sehari misalkan syuting 5 hari ya berarti cuma dapat berapa? Udah, 125. iya, 125. Iya, itu udah ah ketika kita udah dibayar pun gue ngerasa kayak ada kemajuan nih kayak gitu. Sempat Hmm. mikir kayak gitu dan yang jelas sih nggak pernah apa ya bosan sama proses aja sih. Terus pengen belajar terus gitu, pengen tahu terus itu kayaknya kunci nomor satu sih. Hmm. Haus Kalau misal ilmu ya. kalau ngerasa stuck pasti ada, pasti ada. Cuman kalau misalkan kita emang senang dan yakin sama yang kita jalanin pasti ada jalan. Hmm. Asik, sedap Iya. banget. Aduh. Gitu Oke, sih. oke. Perjalanan panjang juga ya berarti sampai lu bisa sampai ke titik sekarang gitu kan. Yes, lumayan lah bisa dibilang gitu. Tapi ya Eh, kalau misalkan nggak dilewatin itu nggak ada cerita sih dan pasti nggak akan kayak gini gitu. hmm. Oke, oke. Nah, ngomongin tentang proses lu sampai ke titik ini. Lu Mm-mm, kan sempet yang namanya tadi kerja di PH ya. mm-mm. Itu ini ada pertanyaan juga sih. Eh, lu apa yang perlu lu siapin untuk bisa masuk ke PH itu pada awalnya? Perlu portofolio kah? Atau lu punya sesuatu mungkin kayak karya lu sebelumnya apa gitu? Oke, kalau mau jadi videografer itu kumpulin karya sebanyak-banyaknya. Kerja dibayar nggak dibayar itu nomor satu, dua, tapi yang jelas kita berkarya dulu. Ketika karya kita dilihat, kerjaan akan datang sendiri. Itu sih yang gue rasain. Terus Hmm. kemudian kalau misalkan pengen jadi seorang director, kerjanya harus tahu dulu dari bawah.
Dari mulai mungkin nge-clapper, terus kemudian asisten director. Kalau pengen prosesnya bener ya gitu, pengen tahu. Tapi ini bukan berarti pakem harus seperti ini, enggak. Tapi ya kalau misalkan pengen yang tahu prosesnya seperti apa dan ketika kita berada di bawah, kita tahu nih pekerjaan yang bawah kayak gimana dan tahu cara uh, nanggulanginnya gimana gitu. Tahu juga mereka tuh harusnya apa kayak gitu-gitu. Jadi gua rasa sih yang harus disiapin selain mental kalau pengen jadi director harus jadi punya mental, punya prinsip yang kuat, harus pengen banget di sini sama attitude. Itu nomor satu. Hmm. Gitu. Oke, oke. Sorry. Nah, Mm-mm. berarti lu ini banget ya, sebenarnya bekalnya memang butuh banyak juga ya untuk bisa sampai ke level situ. Ya. Mm-mm. Eh, pertanyaan ini kita diskusi lagi nih. Ini Boleh, tapi boleh. diskusinya akhirnya banyak tentang karir juga ya, Bro ya. Gak Tapi tahu nggak apa-apa lebih lah, kita menarik ya. sharing lah ya. Boleh, 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 Karena boleh. perjalanan untuk menuju situ selain ilmu juga ya pengalamannya itu juga ini ya, ternyata menarik juga untuk dibahas. Hmm, Nah, mm-mm. ini ada pertanyaan untuk proyeksi 5 sampai 10 tahun ke depan. Kalau misalkan kita kerja di dunia video nih, mending kita kerja di dunia pertelevisian atau perfilman. Ini kalau ini lebih ke pendapat sih ya dan Mm-mm. pengalaman dari dari Arif sendiri. Kalau ngelihat dari pekerjaan itu bagaimana? Lebih baik di pertelevisian atau perfilman dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Eh, apa ya? Lebih ke pengen yang jelas nambahin banyak karya aja sih gitu. Nah, Di bidang director atau sinematografi juga juga masih mendalami kamera lebih banyak juga karena mencintai dua-duanya. Ada sedap. Iya, jadi ya, ya. suka ditanyain gitu, Hmm. pengen yang mana gitu. Hmm. Dua-duanya suka sih gitu. Gitu Oh, sih. Tapi berarti ya nanti ya. tinggal balik lagi ke kebutuhan gitu Hmm. aja. Bener sih. Jadi Hmm. karena soalnya tren pun juga berubahnya cepat ya. Jadi Benar, benar. ya kita memang harus kuat dalam beradaptasi sih. Mm, Ya mm, nggak mm, sih? mm. Benar Kayak banget. kayak sekarang aja lah. Misalnya kayak tahun ini gitu kan, orang nggak ada yang ngerti gitu kan kalau ternyata habit kita pun harus berubah yang sangat besar gitu di masa pandemi Mm, mm. gitu. Ya, ya itu sih kembali ke kebutuhan dan tren eh ya di masa-masa kedepannya ya gitu. Mm, mm. Benar banget. Heeh. Ya, Yang mana ya ini kalau mau ditanya? Atau apa? masih ada waktu nggak? Masih, kita masih ada Oke, waktu lumayan. oke. Mm-mm. Mau yang mana Eh, yang ditanya kira-kira? Yang dijawab ditanya. Rif, buat Yes. biar enak sharing screen-nya mungkin lebih diganti ke ini kali ya. Ke apa namanya? Yang video atau Oh, boleh, kalau boleh. cuma kalau kata thank you kan kadang-kadang kita kurang enak untuk ini. Kadang-kadang kita sambil ini kan bisa sambil belajar. Boleh. Kita Mm-mm. putar aja gitu. Oh enggak. Kita ngelihat materi aja ke materi. Gitu. Gini kali ya. Heeh. Oke, oke. Sambil kita jawabin pertanyaan ya. Mm-mm. Ada yang nanya, Rif, Apa tuh yang mana ya? project pertama Bang yang didapat dan itu berapa emang? Harganya berapa? Yang tadi ya, 25 Apa per ya? hari ya? Atau Iya malah nggak kayaknya. dibayar ya? Iya kayaknya. Apa ya namanya ya? Eh, hmm, apa ya? 25 itu tuh tapi asisten sutradara sih, nggak bukan sebagai ini ya, bukan sebagai videografer gitu. Oh iya, iya. Tapi kalau misalnya sebagai videografer yang dibayar pertama 200.000 kayaknya pernah deh. 200. Project apa Mm-mm. itu, Bang? Itu dokumentasi gitu-gitu. Oh yang dokumentasi tadi ya? Iya. Apa ulang tahun dan segala macam Mm-mm. itu ya? 200.000, 250.000 dulu. Segitulah. Ya kan dulu ya kita nggak lihat harga dulu ya. Yang penting Iya, iya. bikin aja dulu. Iya, semangat dulu Gitu. ya. Semangatnya harus nomor satu.
Lanjut. Mm-mm. Ini ada yang ini sih, menanyakan istilah frame. Ini masih pemula katanya, masih pemula. Frame ini Yang mana yang nih? dimaksud apa? Ya, ada dari sorry tadi mana? Dari mana tadi kok hilang? Oh ini, frame di sini maksudnya Ya, bagaimana gitu ya? mm, Agus Suprayitno. Frame itu ya, eh, shot maksudnya. Jadi ya setiap shot, mungkin tadi ngomongin mm, masalah ini kali ya, masalah produksi kali ya. Jadi frame yang dimaksud itu mm, shot. Jadi kayak misalkan shotnya udah oke, apa namanya? Ini kali ya, next frame itu kan. Nah, ya, ya. kalau frame atau shot gitu, sebutannya sih bisa dibilang frame atau shot. Jadi kalau misalkan shotnya udah oke, ya Mm. kita next frame, next shot. Kalau misalkan belum oke, ya kita retake gitu, retake shot itu kayak gitu. Itu sih frame yang dimaksud. Oh, Jadi shot maksudnya juga bisa dibilang kayak gitu. Rip, ada Hmm. pertanyaan nih dari Yulianto Suroso. Sebenarnya tugas director ini garis besarnya apa? Kan, Tugas director itu uh, apa ya? Kurang lebih kepala produksi sebenarnya. Intinya mereka dia adalah mengarahkan produksinya akan seperti apa. Dari dari cerita ke visual kayak gitu. Jadi yang mengarahkan semuanya itu director, mulai dari wardrobe yang oke enggaknya juga director, tapi bukan berarti semata-mata director aja. Masih ada ruang diskusi kayak bagusnya ini sama orang make up atau sama orang wardrobe kayak gitu atau sama kalau misalkan dia diskusi sama orang art misalkan art departemen kayaknya bagusan seperti A nih gitu si director bilang si art director bilang kayaknya B deh gitu. Kenapa? Nah, ketika itu ada proses pertanyaan kayak gitu, ada diskusi, nah cari jalan tengahnya tuh biasanya kayak gitu. Tetap tapi semuanya ada di keputusan director. Jadi director itu yang memutuskan semua keputusan di saat syuting sampai final produksi delivery, selesai. produksi Hmm. selesai sampai apa outputnya dikirim lah ke klien kayak gitu. Ya, ya. Oke. Rip, ada Mm-mm. pertanyaan juga dari Nurul Fatimah As-Zahra. Nah, ini Mm-mm. menurut kakak, nah, kakak Arif nih. Ya. Kakak, candaan kita ini, candaan internal. Cara menentukan musik yang tepat itu gimana buat background video dan tips-tipsnya? Makasih. Ya. Cara menentukan musik ya. Hmm. Atau feel itu dan kalau lu jangan-jangan feel nih. Ya sudah pasti sebenarnya lebih ke sana ya. Cuman mungkin apa ya? Hmm. eh, Kita harus tahu dulu nih awal video ini mau dibawa kemana arahnya, Hmm. moodnya. Ya, Senangkah, moodnya. sedihkah? Iya, senangkah, Nah, sedihkah, fun, terus atau hmm. mungkin agak dangdut musik gitu, agak-agak goyang Hmm. gitu kan, nggak tahu juga gitu. Nah, tentuin dulu itu. Misalkan kita ambil satu contoh, pengen kayak yang video gue nih, yang skateboard. Gue pengen cepet, tapi di awal dikasih dulu agak slow. Tapi jangan sampai kaget slownya. Nanti yang slow banget tiba-tiba cepet. Nah, Hmm. dicarilah tuh videonya. Dicarilah itu musiknya. Musik yang mendekati dan paling enggak punya melodi yang bisa dibilang mirip lah. Jadi ketika dia jadi yang gue pakai di video itu sebenarnya ada dua musik gitu. Ada dua musik, tapi secara melodi itu nggak berjauhan ketika apa ya, ketika digabungin. Sebenarnya nggak digabung bener-bener gabung, tapi ketika di dalam satu video itu nggak jomplang kayak gitu, supaya rasanya masih sama, supaya uh, Hmm. moodnya juga masih sama, tapi dari beat, dari pace juga udah beda gitu. Dan ada dinamika yang ini nih, apa namanya, kayak dari pelan naik ke atas gitu kan, dari pelan naik ke atas, terus dah kayak gitu. Nah, Hmm. itulah yang uh,
gue konsepin, gue planning untuk video itu kayak gitu. Ya. Karena itu juga apa ya? Itu mempengaruhi orang untuk nonton sih sebenarnya. Benar. Jadi kayak kalau misalkan kita nontonnya apa ya, bosan gitu, berarti kan musiknya gitu-gitu aja, flat-flat Ya. aja gitu. Coba mungkin punya kasih tips mungkin pakai 1 atau 2 lagu yang berbeda untuk video yang panjang gitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Rip. Mm-mm. Ini kita belum sempat bahas sih, dari Ahmad Maksi. Jadi, ini kalau lu bertemu dengan klien yang punya ekspektasinya itu besar, Mm-mm. tapi fee budgetnya kecil, Oke. lu tetap kerjain atau enggak? Atau gimana gitu? Yang jelas pasti ketika meeting kita pasti di pre-production kita coba ya. Di pre-production itu ada yang namanya creative process. Terus ada brief Ya. reference sebelumnya. Ketika dia ngasih brief sama reference, terus kemudian budgetnya kecil, kita tanya dulu apa poin yang mau kalian sampaikan di sini. Jangan sampai Objektif. terlalu objektifnya mau apa gitu. Misalkan dia pengennya menggebu-gebu nih besar gitu. Ternyata poinnya cuma kecil doang gitu. Nah, kita bisa coba arahin ke mereka gitu supaya daripada bikin yang kayak gini, gimana kalau kita sesuaikan sama budget kalian gitu. Nah, bikinnya kayak gini. Jadi itu jatuhnya lebih ke negosiasi sih. Ya. Dan kita juga harus bisa meyakinkan mereka kalau misalkan budget ini nggak bisa kalau bikin ini gitu. Tapi gue punya solusi gitu. Jadi jangan dimentahin, harus kita kasih solusi. Oh, mau bikin kayak gini, gue punya yang lebih oke dengan budget yang lebih masuk. Pasti klien akan berpikir 2 kali harusnya. Kayak gitu sih. Ya, keren sih. Jadi ya, ini satu ilmu lagi nih berarti yang harus teman-teman punya, ilmu negosiasi ya. Benar, nggak harus ditolak mentah-mentah. Kita ya itu justru kita memberikan solusi yang tepat buat mereka gitu. Karena memang benar sih, kadang klien itu belum ngerti sih sebenarnya yang mereka butuhin apa segala macam. Benar, Nah, gitu. gitu. Jadi bisa disolusi seperti itu. Yes, betul sekali. Lanjut. Mudah-mudahan kejawab ya. Kejawab sih. Ya, itu menginspirasi juga karena rata-rata kadang-kadang kalau mungkin kalau teman-teman yang udah idealis di harga kadang-kadang langsung tolak gitu kan ya. Ketika udah idealis di harga nggak apa-apa, ketika punya kualitas dan pasti yang datang juga harusnya tahu diri ya. Karena biasanya juga yang kliennya pun udah ngantri banyak gitu. Iya, Iya, gitu. benar. Ya, betul tuh. Oke. Kita pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya agak unik juga nih. Ada yang tanya, pernah nggak sih syuting video klip nggak pakai izin lokasi? Terkadang kan izin lokasi ribet dan mahal. Nah, itulah fungsinya kamera R5 kali ya. Karena biasanya kalau kamera yang besar-besar itu malah ditolak ya. Udah pasti itu. Lensanya yang gede aja udah kelihatan gitu. Pakai 70-200 udah diliatin satpam biasanya. Nah, kalau misalkan pakai yang simpel-simpel kan dikiranya ya biasalah gitu, nggak kayak apa. Nah, cuman kalau misalkan ditanya pernah syuting di mana tadi? Ke lokasi yang apa namanya? Gak izin ya, kasar Gak gitu ya. izin. Pernah pastilah, pernah. Colongan gitu pernah. Di kereta gitu juga pernah gitu. Ya, Cuman rata-rata nggak lihat boleh lagi, ya. nggak boleh. Di Indonesia gitu tuh emang apa-apa harus diizinin, minta izin dulu. Karena padahal public space ya. Kecuali kita mengganggu private. Nah, cuman kalau misalkan trik-triknya ketika kita punya apa ya, punya kebutuhan shot yang hit and run kasarnya, bikin sesuatu kebutuhannya jangan terlalu jangan terlalu berlebihan gitu. Bikin aja yang simple gitu. Misalkan
harus ada shoot naik Gojek, shoot naik apa namanya, ojek online nih gitu di mana namanya di pasar gitu ya kan. Nah ya udah kita shootnya cepet-cepet aja pakai kamera yang simple, diem-diem selesai. R5 udah jawabannya sih kayaknya. Iya, 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 iya. Solusi ya. Mm-mm. Bener banget nih. Oke. Wah, ini waktunya kita mendekati jam 9. Tapi oke lah Udah ya mau kita selesai ya? udah mau selesai. Ya terasa ya. Mm-mm. Heeh. Ada yang rapid test lagi nih. Oh iya, Pilih night shot atau daylight shots. wah kayak itu bukan pilihan ya. Kalau lu. Itu udah Itu kebutuhan pasti kayaknya. kebutuhan. Iya, Iya. gak bisa jadi pilihan. Karena ya kalau kebutuhannya harus siang ya siang, kalau kebutuhannya malam ya harus malam mungkin. Gitu. Oh tuh ini Benar-benar. ada tips dan trik nggak untuk pencahayaan outdoor yang terbatas saat syuting sore menjelang Low light malam? lah, low light, benar. Iya, Hmm. ini sih. Pakai kamera yang low light-nya powerful berarti. Itu yang pertama nih. Iya, itu satu. Iya. Karena nggak ada Hmm. cahaya lagi, cahaya Heeh. bantuan selain matahari. Ya, pakai Ya. yang bisa Hmm. apa namanya low light-nya jernih. Nah, Iya. R5, R6 sih. Mantap R6 sih. ya. Iya, R6 sih mantap sih. Mm-mm. Paling mantap R6. Ya. Pakai R6 Mm-mm. jadi jernih kayak Yes. gitu. Nah, kalau belum punya nih, Mm-mm. ada tips lagi nggak, Arif? Apa tuh? Belum punya apa Itu, tuh? kalau low light tadi. Kalau belum punya Misalkan belum punya R6, R5 itu. tips and triknya, kalau belum punya, Mengatasi tadi, kalau apa namanya, udah low light. Perlu cahaya tambahan, lighting, atau apa. pakai lensa yang lebih lebar bukaannya, Nah, itu ya, mungkin bisa juga satu. sih. Kalau lighting lu pakai nggak sih? Untuk kebutuhan apa? Tapi pasti pakai. Enggak. Kalau misalkan kita perlu pakai syuting ya Mm-mm. pakai. Kalau misalkan nggak perlu ya nggak perlu gitu. Tergantung Oh, sama kebutuhan oh sebenarnya. iya ya. Mm-mm. Kalau syutingnya Gitu ya. mungkin Siap, komersil siap, siap. gitu, syuting video klip pasti pakai. Nggak mungkin Mm-mm. enggak. Tapi ya kalau misalkan kita syuting kayak Hmm. sepatu roda tadi, pasti pakai. Pasti enggak gitu, pasti nggak pakai. Cukup pakai Hmm. kamera Oh, oke. film juga di Oke, situ. oke. Jadi tergantung juga ya. Mm-mm. Benar, benar. Nambah Langsung terus ya. sewa aja, misalkan belum punya ya berarti. Benar, bisa. Kalau misalkan Oke, udah oke. ada kebutuhan, ternyata project bisa sewa. Hmm. Ya, masuk ke listing budgeting ya. Benar. Oke, Rip. Karena ini Hmm, waktunya juga sudah hampir pukul 9 nih. Kita sudahi dulu untuk tanya jawabnya. Nah, nanti oke. kalau masih kurang nih, nanti bisa lah kita konsultasi langsung, atau bisa nanti di sesi-sesi selanjutnya. Ya, gitu. Wah, thank you banget, Rip. Udah sharing banyak short course ya ini ya. Sama-sama. Very short Tentang course. very short course untuk workflow production. Nah, Yes. terus dari sharing-sharing juga untuk perkembangan karir di dunia videografi. Mantep banget. Oke, kalau Siap. begitu, thank you banget. Thank you, thank you. Sekarang, Thank you semuanya yang udah nonton juga. wih, mantap. Ya, oke. Mm, Seperti tadi yang saya janjikan di awal, ini kita akan berikan quiz, tentunya yang berkaitan dengan topik di malam hari ini. Tapi sebelum saya memberikan quiz, di sini mm. kita akan mengumumkan untuk pemenang quiz di minggu lalu. Silahkan dari tim data script untuk menayangkan pemenangnya. Ya. Ya, ini dia untuk pemenang quiz di minggu lalu dengan topik leverage fotografi karir. Yang pertama ada Danu Rianto, yang kedua ada Erisal Harnas, dan ketiga ada Gus Nanda. Selamat untuk semua pemenang.
yang berhasil mendapatkan merchandise dari Canon. Tepuk tangan. Rame nih Ya, kayaknya. nanti deh. Tim kita nanti akan menghubungi untuk pemenang dan kita untuk menanyakan alamat lengkap segala macamnya dan kita kirimkan merchandise-nya. Oke, jadi siap-siap untuk quiz. Sebelum saya memberikan pertanyaan nih, saya akan memberitahu gimana cara jawabnya. Silahkan langsung jawab di kolom chat yang ada di bawah. Jangan di kolom Q&A ya, jangan sampai salah. Di kolom chat. Ya, saya di sini akan memberikan 3 pertanyaan. Simpel-simpel sih. Jadi siap-siap teman-teman. Pertanyaan pertama. Sebutkan kamera yang digunakan Arif Wicaksono di awal karirnya. Udah ada jawab. R5 dong. Berarti waktu awal karir lo pakai R5 dulu. Gokil. Berada di masa depan. Gue di masa depan berarti. Wih, mantap nih. Ya, wah ada banyak nih. Siap. Oke, cukup. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Arif ini sudah punya pengalaman bekerja di beberapa bidang juga posisi. Nah, pertanyaannya adalah di manakah negara selain Indonesia Arif pernah bekerja? Oh, tadi pertanyaannya belum selesai itu udah ada yang jawab. Bisa gitu ya? Oke, mantap. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir. Pertanyaan simpel-simpel aja kok sini pertanyaannya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan nama olahraga yang direkam Arif saat di video terakhirnya. Iya. Oke. Mantap. Seru ya? Seru juga ya. Oke. Masuk rame ya. Oke, kalau Banyak. begitu dengan berakhirnya pertanyaan terakhir ini, berarti ini kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum saya tutup di sini, saya mau berikan ya bocoran untuk acara di minggu depan. Di sini kita sudah ada calon pembicara nih buat di minggu depan. Selamat malam, Mas Adit. Halo, malam Mas Adit. Halo, selamat malam, Kak Dani. Hai, waduh. Gimana kabarnya Mas Adit? Alhamdulillah baik. Wah, Bentar. Iya, udah ada kameranya. wah kelihatan lebih sehat Mas Adit. Mas Adit, minggu depan mau ngomongin apa sih? Minggu depan saya coba sharing dari apa yang biasa saya lakukan, biasanya di kegiatan lomba foto ya. Saya biasanya menggunakan lighting atau orang bisa bilang strobis. Jadi saya coba jelaskan tentang gimana sih membuat creative lighting di saat kita misalnya lagi dalam kegiatan saya lomba foto ya, dalam kegiatan di hunting foto, event foto atau lomba foto. Gimana caranya bisa bikin yang berbeda gitu, supaya bisa menang atau menghasilkan foto yang pop up gitu, seperti itu. Gitu, Kak Dani. Oke. Yes, mantap. Nah, ini buat teman-teman nih yang pengen belajar tentang lighting, strobis, ini bisa ikut mendaftarkan untuk event Photography Talks di minggu depan. Tentunya tidak hanya untuk lomba saja, tapi juga bisa untuk teman-teman nanti yang ingin bekerja, misalkan untuk portrait. Bener ya Mas Adit ya? Kamu juga sering portrait juga kan ya? Portrait atau foto profil. Nah, ini juga berguna banget sih. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Adit sudah memberikan bocoran acara untuk di minggu depan. Dan juga Mas Arif, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk diskusinya malam hari ini.
Oke, saya Dani, mewakili rekan-rekan data script yang bertugas di malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih untuk semua peserta yang telah hadir, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Sampai jumpa.